Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti episode kedua. Badak, kok gue lupa sih nama cara gue sendiri. Badak generik on YouTube Jomblo Berkata. Ya, jadi kalau dia nonton episode satu itu gue emang gak ngalur ngidul banget sih. Karena sebenarnya sebelum tidur ya excitement puasa pertama gitu kan, sendiri lagi. Yang kalau tahun lalu walaupun di luar negeri tapi nggak sendiri soalnya ada Bang Apan. Tapi sekarang kan gue sendirian. Anyway, jadi uh, bentar nih kalau pakai disco. Salah satu lampu di sini tuh pakai disco cuy. Yo. Nah, gue tuh speaking buat gue tuh suka banget sama mobil dan motor. Tapi gue nggak terlalu sama motor karena gue ada pengalaman gak enak sama motor. Nah, dulu tuh gue pengen banget punya motor. Gue ngincar CB 750 itu dulu tuh wah, sama Honda Shadow ya, Phantom atau Shadow gitu, pokoknya bukan yang pokoknya gue lupa. Jadi Honda yang kayak Harley gitu, ada Shadow ada Phantom, tapi gue nggak tahu mana yang bukan buatan Thailand. Jadi yang Aussie punya itu gue dulu hampir mau beli tuh zamannya bokap dulu masih kerja. Tapi almarhum nyokap gue bilang nggak ada beli motor, nggak ada. Jadi gue agak gitu. Terus sekarang gue agak jatuh cinta sama motor. Tapi permasalahannya struktur kaki gue itu, kaki gue tuh panjang, tapi bukan yang kurus cuy. Jadi agak lebar, panjang tapi proporsional gitu, agak gede. Jadi ini paha gue ya, yang dekat V areanya cowok itu segede gini cuy. Betis kali ya. Segede gue, gede banget. Dan badan gue kan emang agak-agak gede, emang tulang gue gede sih. Jadi gue waktu itu mau coba, sorry kalau lampunya agak disco. Jadi waktu itu gue mau nyoba motor naked bike atau sport bike. Jujur tuh gue suka Ducati Panigale, YZF R1, CBR CBR 1000, RR1 RR 1200 ya BMW. Gue suka banget. Tapi gue pernah nyoba duduk, karena tangkinya tuh begini, badan gue tuh agak pendek tapi gue nggak panjang, jadi tangkinya tuh begini kan. Jadi gue kayak daerah itu gue, daerah sorry punten selangkangan gue tuh kayak nabrak tangki, nggak enak. Mau Ducati KTM, KTM Duke 390 dulu gue pengen nyoba. Terus Kawasaki Z series itu gue udah mau nyoba juga, nggak ada yang cocok sama badan gue. Akhirnya gue pernah nyoba Royal Enfield, duduk doang sih. Wah cocok nih Royal Enfield ya kan, kecil-kecil gitu kan, oh enak. Tapi katanya kalau udah 40 motornya geter. Oke. Terus gue pernah nyoba duduk di Triumph cocok. Mau yang agak scramble, atau gue tuh suka Bonneville Black 120, T120 sama T100. Terus macam-macam R1200 GS, surprisingly enak. Gue suka nih, atau Ducati apa gitu. Nah kalau Ducati gue suka yang versi tourernya atau si Diavel, karena Diavel bentuk kayak Harley. Harley gue cocok. Apa gue jujur kayak anak Harley ya. Doain ya, yang penting buat kebaikan. Beli Harley itu buat kebaikan cuy. Bukan cuma terus rekomendasi udah kalau sih buat pamer bisingin juga. By the way Harley tuh kalau knalpot baru kayak mesin jahit cuy, halus. Karena diganti dibobok atau diganti makanya. Tapi kadang-kadang gue mikir ya, kalau gue beli Harley 400 juta barunya, gue bisa beli apa ya, mobil tuh. Agak ganggu sih, tapi ini never mind. Apa ya, 400 juta gue bisa beli Toyota 86, gue bisa beli wagon Mazda, gue bisa beli wagon BMW tapi nggak bakal dapat. Banyak sih mobil aneh yang dimana itu gue suka bisa dapat. Nah Harley gue bisa, gue jatuh cinta sama uh, suka sama kayak Sportster, orang pada suka sih. Street Bob gue suka, soalnya kayak seru gitu kan. Belum ketek ya kan, handlebar tinggi, pada tuh jam gue akan berbunyi 15 menit sekali. Kalau ada enak yang nonton mau lagi lockdown, lo kangen sama suara bel kampus nih, gue kasih nih buat lo original. Baik lagi, akhirnya gue agak-agak gitu lah sama motor. Nah kayak gue suka mobil, pasti kucing. Dan gue ngikutin mobil, gue ngikutin F1. Balapan pertama kali gue nonton selain F1 zaman Schumacher di Ferrari, gue ngikutin NASCAR. Yang tahu anak tua pasti tahu nomor 24 mobilnya Jeff Gordon. Gue suka banget Jeff Gordon.
MotoGP gue juga dari lama, zamannya Rossi, gue sampai punya buku Rossi. Bentar gue ambil. Maksudnya ini karena one take jadi nggak gue cut ya. Makanya ya. Ada gue biografi Rossi. Ini yang angkatan awal. Ya ada cuy. Nih. Ini udah lama saking udah bu. Nih dia. Nih gue baca. Ini motivasi banget sih. Judulnya Valentino Rossi, autobiografi, quote-nya, "What if I had never tried?" Andai aku tidak pernah mencobanya. Pembalap yang dimana udah balapan touring, udah GT3, rally, F1 belum nyoba, dia doang. Nah, mobil lah, abis itu gue tertarik sama rally karena gue waktu kecil gue udah tahu namanya Rifat Sungkar. Gue ada ketemu zaman Rifat badannya masih kurus, rally BSD zamannya nih, asal lo tahu ya. Kalau so bilang gue anak BSD gaul, gue anak BSD lama, mau apa lo? Dulu daerah Sunburst ke belakang itu kawasan jin buang anak. Stop lazim. Atau enggak kawasannya rally itu dulu situ semua. Pendegangan itu tempat rally juga tuh dulu. Gua ada nonton speed off-road yang tepatnya Ocean Park teras kota tuh belum ada guys dulu. Itu tempat speed off-road tuh gua buat ada kayaknya. Nih ada buktinya. Gua buat custom jam. Ya, ternyata dia nggak ada. Sorry nggak ada. Gue prepare. Ya gue bakal customize gue gini mobil off-road. Dan karena itu gue suka sama tanah, rally dan off-road. Nah, gue ngikutin zamannya 555 Subaru. Berarti zamannya Colin McRae. Tua banget. Colin McRae, sayangannya Mika Häkkinen, orang Finland. Speaking orang Finland nih, gue belajar dari katanya Mika Häkkinen nih. Pokoknya F1 dulu yang dari Finland. Ada namanya apa gitu, istilah bahasa Finlandnya arti keberanian, tapi kan keberanian bodoh, tapi keberanian yang bukan yang bodoh, jadi kayak Sufi atau apa gitu namanya. Jadi makanya rally Finland tuh agak-agak kayak, sekarang ada otak tuh Finland bukan ya, WRC Finland sekarang lihat deh cara mereka balapan tuh benar yang sekeren itu, karena dia punya mentalitasnya itu yang I think not a lot of country has it, but Finland has that one. Terus drifting gue juga baru tahu sekarang, agak recent sih kalau drifting. Apalagi sih drag race gue kurang suka karena kayak push gitu. Nah tapi gue juga suka sport car. Nah gue suka brand mobil tuh maksudnya yang benar kayak ultimate my choice tuh ada dikit. Ada Ferrari, ada Volvo, ada Nissan, ada Mazda, ada BMW. Ferrari, baba. Nah, kenapa? Karena mobil sama McLaren, gue ada McLaren. Karena mobil semua sini punya cerita semua. McLaren itu awalnya teknologi company, akhirnya karena punya supercar. Kalau kalian ngikutin McLaren yang sekarang yang 720 dari MP4-12C itu bisa ngalahin Ferrari 458. Dan hampir sama kayak Nissan GT-R angkatan itu. GT-R karena bisa menang karena all-wheel drive, ya we cannot argue with that gitu loh. Nah habis itu zamannya dia ada 720S, 650S, terus 575, 550. Itu semua mobilnya keren-keren. Even versi GT-nya, McLaren GT itu Grand Tourer yang dimana yang kayak supercar gitu tapi mewah. Nah tuh gue suka McLaren karena innovation-nya. Kalau gue suka Ferrari, legend man, Enzo Alessandro Ferrari. Gara-gara dia Lamborghini lahir. Kenapa? Dulu tuh Mr. Lamborghini, nama aslinya emang siapa Lamborghini, itu dia pembuat traktor. Saking tajirnya dia beli Ferrari, dia bilang, gue bisa buat nih Ferrari lebih kenceng. Tapi Enzo ngasih bulian. Tapi gara-gara bilang ini dia buat otomobil Lamborghini. Dia bilang gini, intinya gue lupa kalimatnya, tapi lo boleh bisa traktor tapi nggak bisa taklukin Ferrari. Nah karena itu Lamborghini lahir. Terus Volvo, ini ya gue kasih tau ke lu ya. Gue kasih tau lo semua yang anak mobil, yang mobil standaran ya, lo harus kasih ke Volvo. Karena seatbelt 3 titik itu karyanya Volvo. Tapi Volvo nggak mau kasih copyrights-nya gitu karena untuk ke dunia Volvo. Terus Volvo XC90 sama S90 walaupun nggak semewah seri 5 atau X5, gue suka banget sama mereka. S90 dan XC90 karena apa?
simple, minimalis, harganya hampir sama kayak seri 5, tapi itu CBU, dan konsol tengahnya keren banget. Dia segede gabang, gede banget dari iPad. Jadi Tesla tuh, bukan Tesla pertama kali kayaknya si Volvo yang buat kayak gitu. Terus kursi tuh kurus-kurus tapi enak banget men. Dan dia twin charger, bayangin XC90S 90 mesinnya sama, bedanya satu SUV, satu sedan. Sama V90 tuh sebenarnya sama, bedanya cuma satu sedan, satu wagon, satu SUV. Mesinnya sama, 2000 cc, twin charger guys, supercharger turbo. Nah, itu gue suka Volvo. Terus Nissan, Godzilla bro, Godzilla men. GTR, gue cinta banget sama GTR. Produk Nissan tuh keren-keren. Gue dulu sempat punya Nissan Grand Livina, tau nggak, di luar namanya Genesis, yang dimana XV mesinnya 1800 manual. Itu nafas panjang banget cuy. Itu bisa sampai 200. Gue udah pernah sampai 200. Itu 6 speed manual, 7 mundur. Sama 7 mundur tuh enak banget cuy. Kenceng. Boros. Seminggu 200.000 Pertamax. Habis itu Mazda rotary. I love rotary. Suaranya enak. Pep 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 pep. Makanya I like Mad Mike gitu loh. Mad Mike tuh lucu. Drifter tapi mesinnya rotary. 26 sama 20B. RX-7 is legend. RX-8 sayangnya Renesis agak aneh. BMW. Nah, kenapa gue beli BMW nggak Mercedes-Benz? Karena BMW itu share driving pleasure. Karena gue tipikal orang lebih demen nyetir daripada disupirin. Kalau Mercedes-Benz tuh kayak lo harus nyetir cuy. Nah gitu sih, dan BMW tuh kayak fun dan setirnya direct. Fakta, Mercedes-Benz setir kanan pasti setir agak offset ke kiri. Ini misalnya gue duduk kayak gini ya. Itu gue. Ini setir harus gini kan. Hampir semua Mercedes yang gue pernah coba di Indonesia, moto baru di sini nih. Ini mata gue di sini, setirnya di sini. Agak, kan? Gitu. Nah, tadi gue nonton tentang Ferrari 488 Pista lawan McLaren 67 LT 600 LT. Itu ada beda 100 horsepower. Cuman Ferrari ngebuat ternyata gue tahu SV90 Stradale gue yang kayak biasa aja lah. SV90 itu karena 2019 kan SF90 ada mobilnya. Ternyata guys, itu mobilnya 1000 HP kurang dikit, 986 atau enggak lah 1000 itu PS. Jadi European tuh punya PS, Strake, itu bahasa Jerman, European horsepower. Kalau horsepower yang biasa tuh American horsepower yang BHP. Ada lagi WHP, itu pakai dyno on wheel. Ada lagi kilowatt, itu Canadian atau nggak salah, atau Australian yang biasa pakai itu. Nah, kurang lebih 1000 PS atau 986 horsepower. V8 4001 twin turbo yang di setup ini sebenarnya kayak hampir sama kayak 488 atau Tributo, tapi desainnya beda dan dia hybrid. Dan guys, bayangin harganya tuh sekitar kalau di pound sterling 400 sampai 700 ribu pound sterling. Itu berarti range-nya Lamborghini Aventador, atau nggak salah Aventador SVG. You guys can comment ya, ini pakai pound sterling ya, itu kira 700. Tapi HP-nya 750 HP, V12, 7000 cc, 6000, 7000 cc di belakang lu, panasnya bisa kebakar. Bayangin Ferrari bisa buat semurah itu. Oh my god, Masya Allah. Nah, terakhir. Nih kita ngomongin mobil ya, belum ngomongin masalah Jerman lagi, mungkin untuk besok. Nah, guys, gue mau ngasih tau sesuatu. Orang pilih, ini waktu gue ke Alfamart tadi ya, orang pilih mobil tuh ada banyak pemilih mobil. Ada yang beli untuk dijual, ada beli dipakai, ada yang hobi, ada yang ngerti mobil. Biasanya ngerti mobil, milih mobil kan beli pacar. Lama termasuk research di rumah. Nah, harga mobil sekarang. Apa sih lu bayar ke Ferrari di Indonesia kenapa bisa belasan miliar? Gua nggak usah pakai harga rupiah deh, harga rupiah memang sampai belasan miliar, tapi harga US dollar tuh itu. Let's say 400 ribu pound sterling Ferrari. Lu nggak beli kemewahan. Lamborghini, Ferrari, Audi R8, gua setipe supercar ya, itu dibuat karena bukan kemewahan guys. Koenigsegg ini rupiah hampir 100 miliar, kecuali Bugatti beda cerita, tapi Koenigsegg mereka mahal di engine, di mahalnya itu di research engine ya. Carbon fiber mahal guys. Lu bayangin front wingnya F1 carbon fiber harganya 150 ribu pound sterling, hampir bisa beli Bentley Continental GT, gue lupa yang V8 atau yang W12. Lu bayangin semahal itu karena carbon fiber mahal. Kecuali mobil kayak Aston Martin Lagonda yang baru, atau Rolls Royce,
Bentley, Maybach itu built to be mahal, mewah. Jadi kadang-kadang orang mikir Ferrari itu mewah. Enggak, Ferrari mahal karena sportnya. Yes, Ferrari sekarang punya versi trim mewahnya, maksudnya dalamnya. Tapi kebanyakan harga Ferrari itu untuk di mesin belakang, kayak ya mesin belakang atau mesin depan ya. Kalau Portofino, GTC Forluso itu sebenarnya di depan, mesin depan nih ya Ferrari. Mesin mid. Jadi gini, ini ban depan ya. Ini front drive axle, gunting ini gue taruh sini. Nah mesinnya Ferrari itu rata-rata di bawah, di depannya, di belakangnya. Jadi mid engine. Nah front engine berarti di ini drive axle di sini. Ini bumper depan sini. Mid engine dari sini sampai sebelum drive axle belakang. Rear engine tuh di sini sampai ke belakang. Jadi Ferrari itu rata-rata mid rear, mid front engine. Itu mahalnya ke situ guys. Nah itu aja gue mau ceritain salah satu hobi gue motorsport dan mobil. Kalau F1 lo tanya gue suka siapa? Scuderia Ferrari. Walaupun gue suka pembalap Jerman, jadi tim gue tetap Ferrari. Gue suka Sebastian Vettel, gue suka Michael Schumacher, suka Nico Rosberg. By the way nih, ini gue baru ingat. Nama orang Jerman tuh kadang-kadang aneh-aneh. Nah, kalau nggak salah bukan Schumacher, Michael Schumacher itu dari dua kata, shoe sepatu, macher pembuat sepatu, nama keluarganya. Tapi walau itu gue suka. Kalau MotoGP tetap sih Drifter, James Dean, Matt Mike. Oh ya F1, Rio Haryanto karena pembalap muslim. Xian Gala pembalap muslim. Pembalap touring. Well karena gue sahabatnya Fadil Ahmad Al Fadil tuh teman gue dukung Fadil. Rally Rifat kalau Indonesia. Kalau luar tuh gue dukung ini. Gue dukung Sebastian Ogier sama Sebastian Loeb. Kalau angkatan tua Carlos Sainz senior. Kalau drifting udah sama Daigo Saito drifting. NASCAR udah. Itu aja guys. Itu aja, thank you so much yang nonton. Menemani buka puasa kalian sama berbuka, bentar lagi berbuka. Kayaknya apa tuh udah berbuka. Thank you so much. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Enjoy puasa unik kita hari ini. Besok gua nggak tahu mau bahas apa. Tapi insya Allah minggu ke Ramadan podcast gue udah mulai. Si badak generik aslinya. Jangan lupa subscribe, share konten ini dan komen, share ke teman kalian, mantan kalian, pacar kalian maupun pacar itu nggak baik. Ntar gue jelasin, bukan dari sisi Islam ya, sisi pengalaman gue. Kini gue berpacaran loh, nggak ada yang tahu kan? Ntar kakak gue nonton nanya lagi. Anyway, kadeprak. Ya jangan lupa share, komen, like, and subscribe. Kita support channel ini karena insya Allah habis puasa kita buat yang seru-seru. Sama, insya Allah gue ada project juga. Mungkin nggak di channel ini, akan channel baru bersama salah satu Hafiz Indonesia. Doain aja. Itu aja dari gue. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka. Jangan deh. Selamat berbuka.